Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Latifah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghafilin, Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ormas, lebih tepatnya mengapa ormas di Indonesia mengaku bahwa dirinya adalah aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah. Seperti yang kita ketahui bahwa ormas adalah singkatan dari organisasi masyarakat, dan organisasi masyarakat tersebut didirikan langsung oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Panjang bukan? Nah, untuk mempersingkat, pada intinya organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan langsung oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan. Nah, samaan itu ya sama semuanya. Nah, organisasi masyarakat lahir dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dengan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya. Ormas di sini juga diatur oleh pemerintah, seperti ormas yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar, ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri. Pokoknya ormas itu sudah diatur oleh pemerintah, dan di sini juga ada daftar sejumlah ormas yang terdaftar di Kemendagri, terus di Kemenhumkam, dan terdaftar di Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya kita akan membahas organisasi masyarakat di Indonesia. Agama Islam adalah agama mayoritas rakyat Indonesia. Dengan jumlah penganut yang besar, bicara sosial dan politik, kekuatan massa yang besar ini menjadi potensi tersendiri yang harus diperhitungkan umat Islam. Dalam keberadaan organisasi Islam di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peranannya pada masa perjuangan kemerdekaan. Peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan tidak bisa diabaikan. Bahkan para pejuang kemerdekaan pun mayoritas beragama Islam. Di masa sekarang ini sangat mudah untuk melupakan organisasi Islam pendahulu yang dibentuk pada masa-masa penjajahan dan masa sebelum kemerdekaan. Berikut ini adalah sejarah organisasi Islam di Indonesia yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Ada banyak organisasi Islam di Indonesia, salah satunya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membacakan sekaligus menceritakan kepada kalian semua apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang bisa saya jelaskan seperti itu. Yang pertama, Jama'iyatul Khair. Nah, Jama'iyatul Khair sudah bisa dipastikan kan, ini adalah organisasi kebaikan. Seperti namanya, Jama'iyatul Khair. Khair artinya baik, dan untuk Jama'iyatul bisa berarti golongan, berarti golongan yang baik. Jamiatul Khair didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki. Jamiatul Khair juga merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Guru yang terkenal di sini adalah Syekh Ahmad Sarokati dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Nah, Jamiatul Khair berarti ini gabungan organisasi di Indonesia dengan negeri, dengan luar negeri.
Organisasi yang kedua yaitu Syarikat Islam. Sejarah organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Syarikat Islam. Pada tahun 1905 di Solo, Kiai Haji Samanhudi mendirikan organisasi yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam. Kemudian dirubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Pada awalnya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dalam perniagaan. Namun seiring berjalannya waktu berkembang menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam. Nah, awalnya di sini organisasi ini berfungsi untuk meningkatkan taraf ekonomi hidup seperti halnya kemiskinan, pengangguran. Akan tetapi seiring berjalannya waktu menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam. Yang nomor 3 selanjutnya yaitu Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Majelis Islam A'la Indonesia dibentuk untuk wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Beberapa ormas Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, PSII, Al-Khairiyah, PUI, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Indonesia, Partai Islam Indonesia, Partai Arab Indonesia, dan lain sebagainya. Pada awalnya MIAI hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan, akan tetapi kemudian berkembang menjadi wadah yang mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah antara para ulama dan partai Islam. Akhirnya pada periode 1939 sampai 1945 para ulama telah bergabung dalam satu majelis. Yang selanjutnya yaitu Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Sejarah Partai Masyumi masuk dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1945. Jadi setelah MIAI bubar, setelah itu ada organisasi pengganti yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin. Adapun tujuan pendirian Masyumi yang didukung oleh Jepang adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan perang Jepang. Jadi Masyumi ini didirikan oleh Jepang dan ya seperti yang kita ketahui Jepang adalah negara yang sangat begitu baik hingga dia membantu Indonesia untuk mendirikan ormas-ormas Islam. Yang selanjutnya yaitu organisasi Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Hampir seluruh rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran, dan tingkat ekonomi yang parah. Terlebih lagi tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya yang mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, dakwah, dan pendidikan. Beberapa tokohnya juga diakui sebagai pahlawan nasional seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mansur, Nyai Hajah Walidah Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Fahruddin. Yang keenam yaitu Nahdlatul Ulama, NU atau kita sebut NU, berarti Kebangkitan Ulama. Suatu ormas Islam yang didirikan oleh para ulama yang berasal dari pesantren seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Pondok pesantren besar yang didirikan NU di berbagai wilayah Indonesia itu sangat banyak. Selain itu, NU juga mengelola sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu Persatuan Islam, atau kita bisa menyebutnya Persis.
Persis merupakan bagian dari sejarah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pembaharu di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Nama pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan. Dan untuk menghilangkan bid'ah, kufarat, tahayul, taklid, dan syirik yang masih dipraktekkan sebagian umat Islam. Tujuan awal yang bagus pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang meresahkan bagi kelompok lain yang tidak setuju dengan pemikiran Persis. Bahkan tokoh-tokoh yang muncul belakangan tidak memiliki kualifikasi yang setara dengan pendahulunya dalam hal keilmuan, akhlak, dan kecerdasan, sehingga masyarakat menunjukkan penolakan. Oh, berarti Persis ini adalah organisasi yang di situ isinya itu orang-orang yang meragukan. Jadi banyak orang masyarakat yang menolak akan organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu Al-Irsyad Al-Islamiyah, didirikan pada tahun 1913 oleh keturunan Arab yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Syurkati, seorang ulama yang berasal dari Sudan. Tujuan Al-Irsyad adalah untuk pergerakan di bidang pendidikan dan dakwah, memperlancar bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Banyak sekali ormas Islam di Indonesia, tapi sepertinya tidak akan saya bahas karena mungkin seperti itu saja, cukup itu saja yang sudah saya bahas. Selanjutnya kita akan membahas mengapa organisasi masyarakat di Indonesia mengaku dirinya sebagai Aswaja. Apa itu sih Aswaja? Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu Ahl berarti keluarga, Al-Sunnah bermakna jalan atau cara, Al-Jamaah berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu. Secara terminologi, Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan untuk ormas-ormas di sini, mengapa mengaku dirinya sebagai Aswaja? Dalam berbagai riwayat disebutkan umat Nabi Muhammad SAW pecah menjadi 73 golongan dalam Islam. Hanya satu golongan yang disebutkan bisa selamat, yakni golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mengapa ormas di Indonesia mengaku dirinya sebagai Aswaja, yaitu karena mereka ingin bahwa selamat, karena mereka ingin menjadi golongan yang selamat. Jadi mereka berlomba-lomba mengaku bahwa dirinya adalah Aswaja. Nah, di sini juga sunnah Nabi mengatakan bahwasanya kelompok yang akan selamat pada akhirat adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekian itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini penjelasan tentang mengapa ormas di Indonesia mengaku dirinya sebagai Aswaja. Pada intinya mereka ingin disebut golongan yang selamat. Jadi mereka berlomba-lomba mengaku bahwa dirinya Aswaja karena Aswaja disebutkan dalam hadis Nabi adalah salah satu golongan yang akan selamat di akhirat kelak. Sekian dari saya, banyak tutur kata atau penjelasan yang kurang benar atau kurang banyak simpang siur, saya mohon maaf. Atau kalian bisa mengkritik penjelasan saya, bisa melalui kritikan di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.